Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Zulkarnain dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian teknik non-tes. Teknik non-tes dapat diartikan sebagai teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes. Jadi teknik ini itu merupakan salah satu teknik yang dapat mengenali dan memahami peserta didik sebagai individu. Teknik non-tes ini juga berkaitan dengan prosedur pengumpulan data untuk memahami pribadi siswa maupun siswi pada umumnya yang bersifat kualitatif. Teknik non-tes juga merupakan teknik pengumpulan data yang tidak baku dan hasil rekayasa dari guru dan sekolah. Jadi jenis-jenis teknik non-tes itu ada dua, yakni observasi dan angket menurut kelompok kami. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan teknik pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi di sini itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki observasi. Jadi di observasi ini tuh ada beberapa nilai yang terkandung, ada yakni memberikan informasi yang tidak mungkin didapatkan melalui teknik lain. Jadi maksudnya itu di teknik ini tuh kita sebagai peneliti itu mengobservasi suatu objek, dan teknik ini juga tidak bisa dilakukan dengan teknik lain. Yang kedua, memberi tambahan informasi yang sudah didapat melalui teknik lain. Yang ketiga, dapat menjaring tingkah laku nyata bila sebelumnya tidak diketahui. Jadi di yang ketiga ini, teknik non-tes ini atau observasi ini, kita bisa melihat perilaku tingkah laku objek kajian kita yang digunakan untuk observasi atau pengamatan tersebut. Karena dengan melihat kita bisa tahu tingkah lakunya itu seperti apa. Yang keempat, pengamatan secara selektif. Yang kelima, pengamatan mendorong perkembangan subjek pengamatan. Kelebihan teknik observasi. Observasi sebagai alat penilaian non-tes mempunyai beberapa kelebihan antara lain. Yang pertama, observasi dapat memperoleh data dari berbagai aspek tingkah laku objek penelitian. Yang kedua, dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak terhadap terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga, observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. Jadi yang nomor 3 ini kelebihannya itu observasi itu bisa digabungkan dengan teknik lain dalam hal untuk mengecek data. Yang keempat, observer atau observasi tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Kelemahan teknik observasi. Selain keuntungan di atas atau kelebihan di atas tersebut, observer atau observasi juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: yang pertama, observer tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi objek penelitian yang sangat dirahasiakan. Nomor 2, apabila si objek penelitian mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat agar observer merasa senang. Jadi yang nomor 2 ini itu tidak bisa dibuat-buat atau direkayasa lah objek penelitian tersebut agar tingkah lakunya itu bisa diketahui oleh observer. Yang ketiga, observer banyak tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Macam-macam observasi. Menurut cara dan tujuannya, observasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, observasi partisipatif atau non-partisipatif. Yang kedua, observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Yang ketiga, observasi eksperimental. Berikut langkah-langkah menyusun observasi. Yang pertama, merumuskan tujuan.
Yang kedua, merumuskan kegiatan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun panduan observasi. Dan yang terakhir, menyusun alat penilaian. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis non-tes, yaitu angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam appraisal non-tes, berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Winkel mendefinisikan angket sebagai suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis juga. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi, ataupun informasi lainnya. Data yang diperoleh berfungsi untuk satu, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam penyusunan program. Kedua, menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Ketiga, evaluasi program bimbingan dan konseling. Keempat, untuk mengambil sampling, sikap atau pendapat dari responden. Jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Angket ini terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Kedua, angket terbuka. Angket ini memberi kesempatan penuh untuk memberikan jawaban menurut apa yang dirasa perlu oleh responden. Kelebihan dan kekurangan angket. Yang pertama adalah kelebihan angket tertutup. Di antaranya adalah hasilnya mudah diolah, diberi kode atau diskor, bahkan dapat diolah dengan menggunakan komputer. Selanjutnya, responden tidak perlu menulis atau mengekspresikan buah pikirannya dalam bentuk tulisan. Seterusnya, mengisi angket relatif tidak banyak memerlukan waktu dibandingkan dengan angket terbuka. Terakhir, lebih besar harapan bahwa angket itu diisi dan dikembalikan bila angket itu tertutup. Terus, kekurangan angket tertutup. Di antaranya adalah keberatan utama adalah bahwa responden tidak diberi kesempatan memberi jawaban yang tidak tercantum dalam angket itu, sehingga ia terpaksa mengecek atau memilih jawaban yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pendapatnya. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa responden asal-asal saja mengecek salah satu alternatif sekedar memenuhi permintaan untuk mengisinya tanpa memikirkan benar-benar apakah jawaban itu sesuai atau tidak dengan pendiriannya. Kecerobohan menjawab antara lain disebabkan oleh panjangnya angket itu, sehingga menimbulkan keengganan untuk mengeluarkan waktu yang banyak untuk itu. Terus, kelebihan angket terbuka. Di antaranya adalah angket terbuka berguna sekali bila peneliti kurang mengenal sampel. Selanjutnya, item yang terbuka memberi kesempatan untuk memberi jawaban secara bebas dengan memungkinkan terungkapnya hal-hal yang sebelumnya terkandung oleh peneliti, sehingga memperluas pandangan dan pengertiannya. Selanjutnya adalah kekurangan angket terbuka. Yang pertama adalah kelemahan dalam angket terbuka adalah kesulitan dalam pengolahannya karena jawaban sukar diberi kode atau diklasifikasikan. Kategori yang salah tentu akan memberi kesimpulan yang keliru. Selanjutnya, angket terbuka memerlukan waktu yang banyak untuk mengisinya karena itu lebih banyak kemungkinan angket serupa ini tidak dikirimkan kembali kepada peneliti dibandingkan dengan angket tertutup. Selain itu, tidak semua orang sanggup menyatakan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.